Betul. Nah, makanya Mas Wardi sempat dia punya satu ikon kuncian yang sempat namanya mendunia, namanya Wardikana. Ada welterweight, ada overweight. Aduh, nggak bisa ikut MMA nih berarti ini. Bisa bang, makan-makan ayam MMA. Yang pasti ya JK tetap semangat, tetap bekerja keras, jangan pernah meremehkan lawan. Itu kuncinya itu, jangan pernah meremehkan lawan. Walaupun sebelumnya pernah mengalahkan perwakilan dari India juga kan. Ini juga India juga. Ya, yang waktu di Singapura ya. Ya tetap waspada, gali lebih dalam senjata pamungkasnya mungkin dengan pukulan yang maut, kaki maut atau apa yang maut lah gitu, jangan kecelakaan maut aja. Dan yang pasti kita bangga dengan Zega bisa masuk ke sana, bisa membanggakan nama Indonesia, dan itulah wajah petarung kita nantinya. Kerja keras adalah kunci sukses yang nyata. Dengan kerja keras, mari wujudkan mimpi dan jadilah juara. Bersama saya, Suwardi Pecalabu, hanya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya, Kang Ding. Hanya di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain para olahragawan Indonesia. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke. Ini hari enak sekali karena Lensor Podcast mendapatkan kesempatan yang istimewa. Kami kehadiran seorang fighter yang kalau dibilang di One Pride MMA dia udah begitu dihormati, legend. Dan yang pasti berasal dari Magetan di kaki Gunung Lawu, sehingga dia dijulukinya si Becak Lawu. Siap. Dan selamat datang di Lensor Podcast, Bung Suwardi. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Oke, saat ini aku panggil Mas saja ya. Bebas. Gue panggil Mas saja ya. Bebas. Saat ini Mas Suwardi adalah pemegang sabuk juara flyweight di One Pride MMA di FN 61 kemarin ya, di Agustus kemarin ya. Betul. Dan langsung saya bertanya soal karir nih. Sekarang udah pegang sabuk. Seberapa mantapnya Mas Suwardi akan mempertahankan sabuk di kelas flyweight di bertarung nanti di bulan Maret ya? Bulan Maret. Oke. Seberapa mantap untuk mempertahankan champion yang saat ini dipegang? Pasti mantap sekali ya kalau dibilang seberapa mantap. Itu kita siapin dengan persiapan yang matang. Walaupun saya tidak ada jadwal pertandingan, tetap saya berlatih, tetap saya menyiapin diri, terutama menjaga berat badan karena takutnya kita terlalu over atau berkurang banyak. Tetap jaga kesehatan dan benar-benar nyiapin di bulan Maret nanti biar kita tampil 100% pastinya. Kebetulan saya di FN 61 sempat nonton ya, karena itu awal-awal ketika Antv mulai siaran One Pride nih, One Pride MMA di 61 tuh, peralihan antara TV One dengan Antv. Ya. Saya juga karena saya lagi belajar saya nonton. Dan jujur belum terlalu mengenal MMA nih. Terus kemarin pas Mas Wardi bermain sempat ini juga ya, ekspresi, wah gila main bawahnya ini banget ya, ngeri banget gitu loh. Nah, dengan kemampuan main bawah nih, terus dari One Pride juga sudah menentukan calon lawan di bulan Maret. Banyak loh petarung-petarung yang di belakang Mas Wardi itu yang udah dalam tanda kutip nantangin ya, berapa kali tuh kru kita tuh, saya mau lawan Suwardi, Yang terakhir itu Pretty Boy ya, yang di FN 64 kemarin tuh, Caleb kalau nggak salah, Caleb Putra Siregar. Dia nantangin Mas Suwardi untuk bertarung lawan dia untuk memperebutkan title flyweight-nya Mas Suwardi. Gimana tanggapan Mas Suwardi? Tanggapan saya hebat ya, seorang penyanyi pindah ke One Pride dengan Caleb gitu. Jadi luar biasa banget gitu. Putra Siregar yang punya handphone. Beda ya. Toko handphone.
Udah agak kaget sih Bang, karena kan dari dulu setiap petarung di divisi saya terutama ya, itu semuanya pengen lawan saya. Ya mungkin karena ya bukannya ngebanggain diri, patokan mereka yang paling jago adalah saya gitu. Karena saya memegang sabuknya gitu. Jadi semua orang pengen ngebuktiin bahwa dia bisa ngalahin saya dan dia bisa menjadi raja di kelas flyweight. Dan mereka pasti akan agak sedikit bingung karena setiap permainan saya kan berbeda. Orang mengira saya nggak bisa atas, nggak taunya saya bisa ngelain dia di atas. Nah, terus sangat berubah-berubah gitu Bang pola permainan saya. Makanya mereka penasaran mungkin pengen ngalahin saya gitu. Pastilah ya yang bawa-bawa tuh pasti niatnya yang ngerebut title Ya, kan. pastinya pasti ya. Rebut sabuk lah pasti. Tapi gini kalau ngomong perjalanan Mas Wardi ya. Berarti kan sekarang 13 kali bermain ya di One Pride ya. Iya. Terakhir kan 13 ya. 11 kali menang, 3 kali kalah ya? 3 kali kalah. Nah, yang paling menarik tuh 11-11-nya itu kemenangannya itu submission, satu doang yang decision. Iya. Betul kalau nggak salah ya? Betul. Nah, itu sampai sebegitu prestasinya sebegitu menariknya gitu. Kalau menurut saya menarik ya. Bilang semuanya kalah di submission, semuanya bisa di istilahnya dalam tanda kutip di pressnya tuh main di bawah ya kan. Nah, saya mulai ini, Mas Wardi yang dulu itu seperti apa sih dengan karir yang sekarang gitu gemilang ya? Mas Wardi yang dulu gimana sih? Mungkin orang banyak yang nggak tahu nih Mas Wardi yang dulu itu seperti apa? Maksudnya saya yang dulu tuh dari segi bela diri atau segi kehidupan? Dari kehidupan dulu deh. Seperti apa tuh? Karena saya dengar dulu cungkring ya. Nyela loh. Awas tadi dipiting nih. Cungkring hitam kecil gitu gitu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak saya sangka sih Bang saya bisa sampai ke titik ini. Saya jadi seorang petarung, saya jadi juara nasional tuh nggak nyangka karena basic saya sendiri nggak cuman pencak silat. Yang kedua lingkungan saya juga lingkungan pekerja kasar gitu ya. PSHT ya dulu ya? Iya, saya di PSHT. Terus lingkungan saya juga pekerja kasar, saya pernah jadi security, pernah jadi kuli bangunan, terus pernah, pokoknya kasar-kasar Bang, yang mulung-mulung sampah juga pernah gitu. Ngosek-ngosek di jalan ya kasar ya? Iya. Tiduran di jalan tuh kasar. Terus? Jadi kayak nggak sangka bisa sampai titik ini, karena saya masuk ke One Pride itu kan kayak saya nggak punya pilihan, saya bingung dengan kondisi ekonomi keluarga saya, dengan bekal mungkin saya pernah belajar BJJ sedikit dari teman saya dari Inggris itu dan komunitas BJJ Jakarta, dan modal pencak silat saya beraniin diri ikut audisi di tahun 2015. Tapi alhamdulillah ternyata mungkin yang di atas ngasih jalan, dapat nilai B+ dan masuk turnamen flyweight tuh. Walaupun di sana juga saya jadi kuda hitam gitu. Emang udah hitam mau dihitam-hitamin lagi. Oke, kita detailin nih ya. Artinya gini. Dari Magetan, SMP ke Jakarta. Dari Magetan tuh SMP saya ke Madura jualan bakso. Jualan bakso di Madura. Iya, jualan bakso. Kemudian ke Surabaya jualan asongan yang kayak jualan makanan-makanan ringan dari bis ke bis, kemudian ke pelabuhan. Tidur di alun-alun Sidoarjo itu ada terowongan saya di situ. Nyuci baju juga seminggu sekali gitu. Celana dalam tuh sip A sip B gitu kan. Jadi ya, kalau ada sip C sip D bahaya itu. Bahaya Bang itu. Nyamping makanya. Terus lanjut. Seru juga. Ini ngilangin stres sebenarnya. Terus nih waktu udah dari Madura ke Jakarta? Saya ke Cianjur di Kuli Pasar. Oh Cianjur. Ya di sana biasa saya kayak ibu-ibu belanja sayur tuh saya yang bawain. Terus pagi-pagi ke toko-toko yang kecil itu saya dititipin, belanjain minyak atau gimana ke toko yang besar yang grosir. Saya bawain ke subuh-subuh gitu Bang, saya bagiin biar nanti paginya orang-orang bisa belanja ke toko-toko kecil itu. Kemudian pindah ke Bogor. Ke Bogor itu di sana saya di bengkel AC mobil, tapi ya bagian yang kasar-kasarnya suruh ngambilin kunci, kalau salah ya di goblok-goblok gitu. Sekarang cari orang itu yang goblok-goblokin tuh. Enggak, masih sepupu saya masalahnya. Tetap nggak berani dia. Iya nggak berani. Terus? Itu harus dijaga. Nah kemudian saya pindah ke Jakarta. Saya nganter teman saya latihan
Brazilian Jiu-Jitsu. Nah di sana itu ini latihan apaan sih, guling-guling nggak jelas gitu, sama laki peluk-pelukan. Terus ada samsak tuh diem, saya pukulin. Nah ada si bule ini nanya, oh kamu berbakat nih. Si bule ini siapa Pak? Ada gurunya. Oh pelatihnya. Namanya Nikolai Hall tuh. Oh kamu berbakat nih, latihannya di sini gitu. Saya tanya biayanya mahal banget di tahun itu. Terus nggak mampu saya Pak katanya. Ya udah diskon deh 50%. Tetap nggak mampu saya. Tetap suruh bayar ya? Suruh bayar. Habis itu karena mungkin dia saking pengen mengorbitkan saya untuk jadi seorang fighter, akhirnya yaudah kamu sapu-sapu dah katanya. Oh jadi ngebersihin apa gym matrasnya, kacanya. Nah kalau itu saya mampu, saya bilang gitu. Tapi kerja di yang tetap bengkel tetap. Oke. Itu di Jakarta tuh. Jakarta. Jadi ikut latihan akhirnya. Akhirnya ikut latihan. Di situ kenal BJJ ya? Kenal BJJ dan di sana ya itu awal pertama saya kenal mungkin ada Francino, ada Max Metino, ada Abraham Alvaradi, orang-orang lama lah. Nico Han, terus pelopor-pelopor MMA lama itu kenal di situ. Generasi pertama. Awal ya? Iya, karena BJJ juga baru masuk awal-awal itu Bang, di Indonesia. Oke, Mitra Olahraga mungkin agak ini ya, BJJ itu Brazilian Jiu-Jitsu maksudnya. Jadi ini agak singkat aja kita bicaranya langsung BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu dan betul. Lebih familiar memang namanya BJJ untuk di MMA. Nah, ketika di Jakarta, terus akhirnya bisa sampai ke Bogor atau ada tempat lain yang kamu pindahin gitu, menomaden kan pindah sana pindah sini, main slow. Jadi Bogor itu rumah istri saya. Oh Bogor. Rumah istri saya karena saya menikah di Bogor, saya bolak-balik Jakarta Bogor gitu. Nah dikarenakan kondisi ekonomi yang ya bisa dibilang kami sobat miskin lah ya gitu kan. Sobat miskin. Sorry saya nggak sobatan kalau itu. Lo gue N. Yang itu sorry kita kagak sobat. Akhirnya saya merantau Bang ke Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Di sana saya di security di K9. Saya ngurusin anjing gitu. Oh K9 K9 itu ya, K9, yang guguk gitu ya megangin itu ya. Yang heli guguk kemari itu ya. Tapi itu elit ya untuk ukuran security yang megang. Sangat elit karena kan jarang banget orang yang berani megang anjing karena kultur di kita kan kebanyakan mayoritas muslim. Jadi kayak ngurus anjing itu orang pada mungkin dibilang najis atau gimana ya. Tapi kalau kerja sih iya gimana kondisi seperti ini. Berarti itu di perusahaan minyak ya? Kita nggak apa-apa nyebutnya Chevron ya? Iya, gitu ya? Di salah satu perusahaan minyak Chevron. Jadi dari Jakarta ke Pekanbaru, berarti berhenti dong? Latihan berhenti. BJJ berhenti? Berhenti. Tapi ya ada modal dikit-dikit. Karena saya lebih mementingin buat nafkahin keluarga kan, karena saya udah punya anak satu. Ini banyak yang nggak tahu nih kalau ternyata Mas Wardi ini sempat ke Pekanbaru, karena orang taunya dari Jakarta di Bogor langsung ke Asta ya. Ternyata ada gaping, ada cerita. Nah ini adanya baru ada di Lancer Podcast nih bahwa Mas Wardi ini ada kisah di Pekanbaru dan Mas Wardi akan cerita bahwa di Pekanbaru ternyata juga sempat latihan BJJ. Nah gimana tuh ceritanya bisa sampai latihan BJJ lagi di sana dan langsung ketemu hampir yang ini ya high level tinggi ya. Iya, jadi pada saat di sana itu saya sempat ditugasin sama komandan buat olahraga lah, bikin kesehatan buat teman-teman security di sana. Bikin kegiatan olahraga. Pada saat bikin kegiatan, saya ajarin Brazilian Jiu-Jitsu dan grappling. Ternyata awal-awal biasa lah Indonesia, ramai banget tuh. Lama-lama tinggal 10, 5, 2, akhirnya kosong. Berat ya, karena berat ya? Ya nggak, karena belum populer mungkin di Indonesia ya. Nah ternyata dari beberapa kegiatan saya itu ada salah satu karyawan dari minyak itu ngelihat, merhatiin dan antusias. Oh ini ada ya yang kegiatan orang di sini. Orang expat atau lokal? Expat. Oh expat, boleh berarti ya? Namanya Andrew. Nah di sana dia kayak, kok nggak latihan lagi gitu. Temannya udah nggak ada. Ya udah sama saya aja dikenalin. Nah, saya brown belt dari waktu itu namanya Draculin Ho. Mungkin kalau para pecinta BJJ tahu lah, itu bener-bener tim yang high level banget di daerah sana itu. Latihan sama saya aja. Oh ya udah, saya seneng banget kan. Dia high levelnya sampai
brown belt tuh. Brown belt, Iya, berarti sekarang satu udah level black. lagi ke yang hitam ya, black Iya, ya? udah strip 4. Strip 4 lagi? Iya. Satu step lagi tuh hitam? Iya, Hitam tinggal step 1. promoin aja sebenarnya kan. Nah, diajarin lah di sana, makanya gaya bermain grappling saya pada saat di One Pride ataupun saya ngajar BJJ sangat berbeda dengan kondisi BJJ di Indonesia gitu. Karena saya ngadopsi dari si Andrew, Di Andrew. ini. Iya. Andrew. Lumayan, jadi berarti dapat adopsi tambahan ilmu BJJ dari Andrew yang agak berbeda dengan yang di Jakarta ya? Iya, Ada beda sangat dikit berbeda sih ya, karena dia lebih ngajarin ke saya ke tricky dan ngasih tahu BJJ itu ya sesuaikan dengan kondisi badan kita. Kalau emang badan kamu kecil, ya modif lah kuncian ini agar bisa efektif saat kamu pakai. Makanya gini, mitra warga mungkin kalau detailnya BJJ ini banyak yang orang mengira bahwa BJJ orang-orang yang kecil, kurus, cungkring lah dalam tanda kutip seperti Mas Wardi ini. Gue sok tahu ya, cungkring disikat nih. Belum dibuka aja nih Bang. Dia bisa mengalahkan yang besar. Karena Brazilian Jiu-Jitsu itu dia bermain di bawah, terus dengan kuncian-kuncian ya. Iya, betul. Nah makanya Mas Wardi sempat dia punya satu ikon kuncian yang sempat namanya mendunia, namanya Wardikana. Jadi kan ada yang namanya Americana, ada yang Kimura Ambar, gitu, ya. atau Ambar. Nah ini Wardikana. Itu penamaan itu dari siapa dan seperti apa sih bedanya dengan Americana, dengan Ambar atau dengan yang lainnya? Secara technical Americana itu sama mengunci lengan ya kan, kuncian siku dengan bahu. Nah, cuman bedanya kemarin itu saya menggunakan kaki. Oh, nguncinya di kaki. Pakai kaki. Yang dikunci tangan apa kaki? Tangan. Oh, tangan pakai kaki. Iya, yang dikunci tangan Buset, tapi kelibet menggunakan kaki ya. Nah, kondisinya harus rebah kan gitu. Nah, sebenarnya teknik itu udah saya drill terus berkali-kali pada saat saya di kelas ataupun sama murid atau rekan latihan. Tapi itu kan hasil dari saya ngulik. Saya campurin dari silat, dari PSHT sendiri sama Brazilian Jiu-Jitsu, kemudian saya adaptasi dengan badan saya dan jadilah kuncian itu gitu. Tapi saya nggak tahu namanya, setahu saya ya dari Americana tapi pakai kaki gitu. Nah yang namanya sih Prof Sino itu. Jadi Wardikana. Iya. Itu harus dipaten, itu keren banget itu. Jadi miliknya orang Indonesia tuh. Betul. Cakep banget tuh. Nah tadi bicara soal PSHT ya, kita flashback sedikit. Belajar dari silat PSHT, terus ke BJJ Brazilian Jiu-Jitsu. Ada perbedaan nggak atau gimana sih Mas Wardi mengadaptasinya terhadap dua kultur dari seni bela diri yang berbeda ini? Bedanya lumayan jauh ya karena PSHT sendiri itu lebih mengandalkan strikingnya. Ya pencak silat seperti kebanyakan. Mereka main pukul, tendang. Kalaupun main kuncian itu juga nggak yang sedetail yang kita dapetin di Brazilian Jiu-Jitsu. Sedangkan di BJJ sendiri kan lebih benar-benar fokus di anatomi badan orang untuk bagaimana cara melumpuhkan lewat kuncian ataupun cekekan seperti itu. Beda ya, beda sekali ya. Nah, cuman kesulitannya adalah pada saat saya belajar BJJ ini banyak orang PSHT sendiri yang menentang. Nah kan kalau kultur tradisional kita kan ketika kita berlatih bela diri lain orang akan bilang wah kamu berkhianat gitu kan. Wah kamu nanti ngomongin kita di tempat lain kan. Ya, tapi seperti itu keadaan kultur bela diri kita. Tapi kan buktinya PSHT sebagian besar ya anggota atau pengurus PSHT atau pendiri malah PSHT itu cinta banget sama Mas Wardi karena kemarin saya lihat ulang tahun ke-100 PSHT Mas Wardi dapat penghargaan ya sebagai teladan lah ya untuk situ. Berarti artinya kan memang udah diterima di PSHT. Itu sekarang Bang. Dulu prosesnya pada saat saya masuk MMA sendiri pun dilarang. Gitu. Nah, karena tekad saya pada saat masuk One Pride itu adalah pertama emang untuk ekonomi keluarga, jenjang karir saya sendiri. Yang kedua untuk membawa nama harum PSHT karena PSHT ini sudah bukan rahasia umum lagi, kita terkenal arogan, sering rusuh di luar, SDM yang buruk gitu kan. Nah saya pengen buktiin kalau kita pesilat bisa berprestasi di kancah MMA, kita bisa membanggakan gitu.
Dan ada tempatnya nih Iya, di betul. One Pride MMA. Jadi daripada di luar, Iya. udah bermain aja di dalam untuk kita berprestasi. Nah, Mas Ardi, julukan becak lahu itu dari siapa sih atau munculnya itu seperti apa tuh? Jadi dulu pada saat bikin profil fighter ya. Oh, Pro Fighter untuk Iya, yang pertarungan event ya? Iya, kita kan sering ditanya tuh, julukannya apa bro? Gitu. Apa ya gitu. Kasih masukan dong Pak, saya bilang gitu kan ke dulu Bang Rizado tuh. Mas Aldo. Iya. Cari dong nama-nama yang sadis atau yang ganas gitu kan. Biasanya kan nama binatang tuh kalau ini ya. Iya. Macan apa gitu. Macan lau atau singa apa. Lion King gitu. Lion King apa ya? Raja Singa. Gitu kan. Jadi kalau saya ngacak itu, mana ada serem-seremnya saya gitu, nggak ada gitu. Kalau nama saya Singa Lau gitu kayak kebanting banget dah gitu kan. Terus si Bang Jadu bilang cicak lau aja. Masa cicak lau bilang gitu kan. Cicak lau. Mentang-mentang kecil ya. Jadi itu kayak ngingetin saya kan, oh ternyata di daerah tempat saya lahir tuh ada satu kendaraan tradisional namanya becak lau. Oh, itu becak tuh tradisional dari sana Iya. ya, Jawa Timur ya. Jadi fungsinya untuk mengangkut hasil bumi dari gunung. Menuju ke pasar. Oh, oke. Dan dia bentuknya itu kayak roda. Karena lawu itu artinya gunung sebenarnya. Gunung ya, ada roda 4 dari bambu. Kemudian nggak ada mesin kayu kayak seperti becak gitu ya. Ada ranjang buat ngangkut barang-barangnya hasil buminya. Terus nanya lagi, filosofinya apa? Ya saya cocok logi aja. Jadi kan itu cuma alat sederhana. Jadi dari kesederhanaan kita bisa berguna buat orang banyak. Dan tujuan saya ya berharap saya berhasil, saya bisa jadi juara pada saat itu kan. Dan orang akan becak lau apa sih? Googling gitu kan. Nanti yang keluar adalah daerah Gunung Lawu dan di situ Magetan. ada Telaga Sarangan. Dan berharap orang akan destinasi ke sana berwisata, otomatis perekonomian masyarakat juga ikut naik. Sekalian promosi daerahnya. Iya, Oh, ya, bagus itu banget, tujuan bagus banget, saya. bagus banget, bagus banget. Nah, becak lawu ada filosofinya karena kan becak lawu kecil ya, tapi kan kadang-kadang masyarakat kalau bawa barang-barang dari gunung tuh kan Iya, besar banyak kan, jadi banget, ya. biarpun kecil tapi mampu mengangkat yang besar-besar. banyak. Percis seperti Mas Wardi. Oke Walaupun deh. kadang jalan turunan kalau dia hilang keseimbangan, lebih baik dia jatuh daripada bahan buminya Betul, jatuh. betul. Nah, kalau kita ngomongin soal ilmu submission kan pasti dari PJJ ya, udah masuk. Nah, 11 kemenangan, satu hanya decision, selebihnya itu submission. Kunciannya. Apa sih kiat-kiat Mas Wardi bisa begitu tangguh tuh di bawah gitu ya? Terakhir saya nonton lawan Jeremiah ya. Jeremiah juga akhirnya Jeremiah tapping ketika kena Americana kan, gitu. Terus sebelumnya juga banyak tuh kan. Nah, itu kiatnya Mas Wardi gimana ya? Karena kan judulnya ya kalah kecil ya, sama Jeremiah kan badannya besar sekali. Gede, gitu. Ya cuma nggak kalah pinter aja gitu. Berarti harus cerdik. Iya cerdik. Saya juga. Jadi gini Bang, sebelum saya benar-benar fokus di MMA, saya benar-benar kayak melihat diri saya ini cocoknya di teknik apa. Terus saya punya senjata unggulan apa nih? Kan setiap fighter pasti akan mempunyai pemikiran seperti itu. Untuk KO power kayaknya saya nggak punya. Karena saya sering banget mukul orang walaupun sekencang tenaga saya, tapi orang nggak jatuh. Cuman knockdown oleng-oleng doang. Beda sama JK ya, JK Iya. kemarin aja sekali tepat gitu kan bunyinya udah nggak enak banget. Dan itu bakat-bakatan Bang. Walaupun bisa dilatih ya. Nah, dan ternyata begitu saya ulik, saya lebih dominan seneng main bawah, seneng main kuncian. Ya itu yang saya tajemin buat senjata saya gitu. Di samping saya sendiri tuh suka nggak tega ngeliat orang bonyok sebenarnya. Tapi kalau orang patah gimana tuh? Rasa juga. Jeremy sempat truk ya, saya sempat. Mungkin makanya kamu ketika habis dia tapping, kamu langsung ngajak ngobrol dia tuh. Itu ngobrolnya apa tuh? Karena saya pas pertarungan itu benar-benar perhatiin banget.
kayak krih patah nih. Iya, Krih gitu. habis pasti saya ajak ngobrol, harga minyak sekarang berapa? Gitu. Oh gitu, ya. Dia mikirin keluarga, bagus banget. Jadi kalau abang perhatiin di semua pertarungan saya selalu melepaskan kuncian sebelum wasit berhentiin. Selalu itu, karena saya tahu dia udah kesakitan, dia udah ngetap, saya lepas. Berbeda mungkin dengan banyak petarung yang sebelum wasit berhentiin dia akan kunci terus. Iya, malah masih sempat ngasih pukulan kadang-kadang. Iya, karena saya nggak tega liatnya. Begitu orang udah selesai, ya sudah, ngapain mau apa yang diterusin lagi gitu. Lawan kamu nggak tega kali, orang mau main kamu cengengesan dulu. Dia bilang dia senyum dulu nih sebelum berantem. Kesel deh sama saya. Kesel. Jadi kesel jadinya ya. Iya benar. Ya benar juga sih. Nih Mas Wardi, kan tahun berapa mulai turun di pro? 2014 itu mulai. 14 mulai pro. Iya. Waktu terus masuk di One Pride? 2016. Itu ikut audisi dulu ya? Iya, ikut audisi. Oke. Nah, penghasilan pro yang pertama yang saya dengar kan keluarga juga nggak tahu ya, diam-diam ya? Iya, diam-diam Nah, saya. waktu itu dapat penghasilan terus ngasihnya gimana tuh? Saya bilang saya dapat proyekan ngecat rumah. Ngecat rumah. Iya. Aduh, terus? Terus, loh kok motornya udah ada lagi? Karena motor kan saya gadein di rumah sakit kan. Waktu itu buat anak melahirkan. Itu berapa tahun nggak ditebus. Karena walaupun utangnya kecil, tapi kadang kalau nggak ada duit kan mau nebus pakai apa. Nah ini motornya saya dapat proyekan ngecat. Dan ya curiga juga deh. Wah lu ngepet ya kayak gitu. Enggak. Atau nyopet terus kata kriminal gitu kan. Enggak kok ngecat. Ngecat kok bonyok kata gitu. Ya jatuh kan. Jadi setiap dapat duit ngecat jatuh mulu kan? Iya. Curiga, tapi kan ya kita nggak bisa berbohong juga karena One Pride ini kan bener-bener di-upin sama TV One pada saat itu ya. Iklannya di jam kapan pun kadang-kadang siang ada itu kan. Wah itu kamu main sono. Oh akhirnya istrinya ngeliat tuh dari TV? Iya. Oke. Ketahuan. Bahaya udah. Kan, ya. Tidur di ranjang terus. Tidur di kursi maksudnya di sofa. Terus ya begitu tahu ya diajak ngobrol, disuruh jujur, saya jujur, terus ya mungkin ini kekhawatiran seorang istri ya, emang nggak ada kerjaan lain ketika gitu kan. Okay. Saya khawatir dengan keselamatan karena kamu nggak ada basic menjadi seorang petarung. Istri belum lihat kamu cara tarungnya. Iya, ya emang selama ini kan saya nggak pernah tarung. Di amatir aja malah kebalik saya. Dari produk amatir. Iya. Ntar kita ceritanya tuh soal amatir terus. Jadi nggak pernah di amatir bang, tiba-tiba langsung main slot ke situ dan menang. Istri kaget kan. Dan pada saat itu menangnya cuma 35 detik kan. Saya flying guillotine, orang-orang kaget dan langsung viral gitu. Nah, berarti kan kalau cerita tadi Mas Wardi sama keluarga sangat ini ya. Tight banget ya, sayang banget ya gitu ya, kan. Saya nggak mau kehilangan mereka karena saya pernah melihat dan merawat istri saya yang sakit ya. Jadi kayak saya nggak mau kehilangan, saya nggak mau mereka terlantar. Kita sudah hidup sulit cukup lama gitu bang. Saya pengen bahagiain mereka. Apa yang teman punya kita juga pengen gitu kan. Apa yang orang bisa jalan juga pengen. Ya sampai sekarang menjadi pegangan teguh saya. Cinta, komitmen, dan konsisten kan. Itu artinya keluarga Yes, baru Sardi ya. ya. Ini bisa jadi inspirasi buat para Jomblo ya. jomblo bagaimana membangun keluarga itu enak loh, beneran. Contohnya Mas Wardi, saya juga bilang enak berkeluarga. Sekarang. Jadi berkeluarga lah ya. Iya. Nah Mas Wardi, ketika anak-anak ngedesak gitu kan, udahlah jangan tarung terus jangan cari pekerjaan yang lain atau misalnya jadi pelatih MMA gitu. Nah Mas Wardi itu tanggapannya gimana ketika itu? Pada saat itu saya bilang waktu itu umur udah mulai ini ya? iya udah mulai menua ya. Terus rambut putih ya. Terus, ya pada saat itu saya bilang kalau saya nggak punya pilihan lagi, ijazah cuma sampai SMP doang kan. Terus saya mau kerja di mana? Kalau kita ngandelin jadi buru-buru gini juga hidupnya kayak gini-gini aja gitu. Kita akan coba hal baru
siapa tahu kita ada rezeki, Allah membukakan pintu rezeki kita di sini gitu. Dan ya tolong percaya sama saya gitu. Selama ini kan saya nggak pernah ngecewain kamu. Oh akhirnya. Ya tolong percaya gitu. Dan ya udah, yang penting kamu selamat, jaga diri ya. Berarti 100% yang keluarga akhirnya mendukung ya? Iya. Saya lihat waktu pas menang kemarin lawan Jeremy, istri juga ikut masuk oktagon tuh. Udah saya bilang, wah ada apa. Kalau udah istri dukung, kita yang kerja untuk keluarga Jalan juga pun pasti enak ya. Nah Mas Wardi, yang ketika masuk MMA, siapa tuh yang mengarahkan masuk ikut audisi? Waktu itu audisi di Jakarta ya? Iya, audisi di Kelapa Gading di Kelapa Gading ya. Itu siapa yang mengarahkan? Saya sendiri. Oke. Karena saya melihat di sosmed waktu itu, Facebook ya, ada pengumuman dari Prof. Fransino Tirta. Ya kayak mikir, ya udahlah ini mungkin kesempatan saya buat merubah nasib. Kesempatan saya untuk bisa menciptakan uang lebih gitu kan. Ya udah saya tekatinnya masuk. Saya naik sepeda tuh Bang. Naik sepeda? Ya. Dari Bogor. Dari Bogor? Iya. Sampai di Kelapa Gading itu kesehatan saya nggak lolos karena kecapean kan. Oh langsung di tensi sama Iya, ini ya, masih tinggi lah pasti kan. Terus tolong Pak, ini kesempatan saya buat saya berkarir gitu kan. Nggak usah terlalu lebay, kamu tinggal istirahat sebentar katanya gitu kan. Oh saya terlalu khawatir kan. Ya saya lihat di IG-nya Mas Wardi. IG-nya Mas Wardi itu Steve Wardi kalau mau mitra olahraga mau cari. Steve Wardi, bukan Suwardi. Ada nanti itu di sini, Steve Wardi. Jadi nyarinya jangan nama ini, bukan nama getan, Steve Wardi. My name is Steve. My name is Steve. Nah, di IG-nya Mas Wardi saya lihat emang ada video waktu ini ya, waktu audisi ya. Iya. Dan orang langsung di take down tuh. Makanya memang kacau nih satu nih. Si kecil take downin orang mulu. Ya mikir saya mesti totalitas biar saya bisa lulus. Saya serius ini gitu. Dan saya pengen bener-bener sampai puncak. Dan ternyata alhamdulillah dibukain semua. Iya. Dan yang paling berjasa siapa tuh Mas ketika emang akhirnya sampai puncak dengan posisi yang sekarang? Yang pasti tim saya. Pada saat itu walaupun kita belum solid. Saya, Asta nih? Asta ya. Asta, oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astaga. Ngelucu mulu. Terus? Jadi, begitu saya pulang audisi, saya kasih tahu ke teman-teman, saya lulus nih. Dari Asta yang pertama Mas Adi? Iya. Masuk MMA? Iya. Yang pertama, oke, buka jalan. Terus, saya lulus nih. Saya dapat nilai B+. Ayo latihan yuk, saya bilang gitu. Tapi tetap latihan saya pada saat turnamen itu nggak konsisten karena saya mesti kerja paruh ya kan. Saya mesti nguli, saya mesti kebun sawit juga. Terus ini dari Pekanbaru ke Bogor. Ya. Tetap di perkebunan ya, perkebunan kan. Security juga? Enggak. Saya nguli sih lebih. Oke. Jadi fokus antara latihan sama pekerjaan terbagi dua jadinya ya? Iya, jadi kurang fokus dan ya? Karena waktu itu kan motor digadaikan, saya kemarin naik sepeda itu yang bikin saya mungkin secara nggak sengaja jadi kuat gitu. Iya, fisiknya ini dengan apa? Sama hati saya lebih kuat menerima kenyataan gitu kan. Ya tapi itu jadi mungkin itu jalan Mas Ardi sampai karir yang bagus sekarang ini ya. Iya. Artinya untuk fighter-fighter muda podcast ini bagus karena kita bisa tahu bagaimana Mas Wardi bisa memotivasi dirinya sendiri untuk bisa karir setinggi ini dari bawah, bagaimana mengatur ritme. Sebenarnya saya nggak sadar naik sepeda itu kan bagian dari mengatur endurance ya, mengatur daya tahan tubuh ya kan. Nah, ketika itu istri sebenarnya udah ini ya, istilahnya udah setuju gitu kan. Iya. Walaupun kalau pulang bonyok agak deg-degan juga kan. Iya, setiap saya main pasti selimutan, dia nggak mau nonton. Oh, dia nggak mau nonton? Iya. Pertama kali nonton tuh waktu saya lawan Sutrisno, itu diculik sama orang Trihiwan. Ditaruh di depan, di deretannya ada ketum, Pak Ardi segala itu di situ. Terus dia dari saya keluar dari layar itu udah nangis gitu. Saya nggak merhatiin tuh karena saya terlalu fokus. Gila, gue mesti habis-habisan nyiring. Saya nggak merhatiin dan ternyata dia nangis sepanjang pertandingan. Ya mungkin dia pikir
segininya ternyata suami saya nyari duit ya gitu kan. Tapi bagus ya, jadi akhirnya tahu kan perjuangan suami untuk menghidupi keluarga kan. Iya, jadi itu respect-nya jadi tinggi banget pasti. Jadi tinggi karena pas begitu pulang juga langsung berbeda kan. Penghormatan terhadap saya, terus dia mengerti banget apa yang saya lakukan selama ini gitu. Ya itu mungkin jalan Tuhan seperti itu. Luar biasa itu. Salut. Nah, Mas Ardi, best moment apa momen-momen yang terbaik ketika mulai bertarung di FN di One Pride MMA itu apa? Ada yang menurut Mas Ardi paling memorize nggak? Apa yang paling diingat terus nggak? Ada nggak? Setiap pertandingan itu selalu spesial buat saya. Makanya semua pertandingan itu spesial dan makanya One Pride itu spesial buat saya. Walaupun pernah ditawar sama sebelah IO lain yang untuk bertarung ya, tetap larinya ke One Pride. Karena mikir saya, walaupun dia nawar saya dengan gaji yang tinggi, tetap kembali rezeki udah ada yang ngatur. Belajar dari pengalaman saya dari awal dari apa, tiba-tiba bisa sampai jangan tahap mengkhianati ini kan. Orang lah dalam tanda kutip gitu. Betul, ya. Ya kita nggak tahu tiba-tiba kita bayaran dari One Pride mungkin sekian, ada tambahan dari sponsor, sama aja jatuhnya Bang. Nah Mas Ardi ini mitra olahraga saat ini adalah bintang iklan. Siap. Saya nggak bisa nyebutin produk, tapi produknya UC. Disebut juga. Biar masuk. Masuk. Jadi bintang iklan mungkin banyak lihat ya. Nah yang dekat-dekat ini Mas Suwardi juga adalah pemain film. Kita tunggu rilis filmnya, tapi masih rahasia ya judulnya segala ya, masih rahasia. Atau saya nggak tahu nih. Filmnya sudah tinggal rilis, jadi Mas Suwardi adalah pemeran utama di film ini. Kita tepuk tangan dulu. Jadi action. Tetap action. Action dong. Kok gue yang jawab, gue bukan sutradara gitu kan. Dan banyak PH-PH sekarang yang udah mulai melirik mau membuat dokumenter tentang kisah hidup Mas Suwardi. Ya, salut buat Mas Suwardi karena kita juga dengar nih yang podcast ini aja bagaimana saya sendiri, kita orang broadcast, kita biasa bikin cerita-cerita orang di film kan, cakep nih buat bikin film gitu. Orang udah ngelirik dulu, gitu, inspiratif sekali gitu kan. Nah, bertarung berarti hampir 15 ya? Iya. 15 pertarungan, siapa yang paling berat yang waktu itu pernah dilawan sama Mas Suwardi? Lawan yang terberat di One Pride MMA? Rudy Agustian pada saat itu, karena pada saat itu saya belum belajar masalah gizi, masalah pengaturan berat badan. Pada saat cut weight itu kan saya belum belajar, jadi kayak ngerasa berat banget. Karena ternyata pada saat kita fight itu sebelum penimbangan kita bisa nge-cut antara 4 sampai 5 kilo. Dan begitu habis ditimbang bisa balik lagi. Oke. Nah, harusnya jangan balik lagi ke yang ukuran sebelumnya. Boleh. Boleh. Dan ilmu saya belum sampai tahap itu. Makanya saya main ya segini-segini aja. Dan begitu main kayak angka 10 saya melakukan power yang sangat besar banget. Nah itu mungkin sebenarnya lebih ke pembelajaran ke diri saya sih. Dan saya ngelewatin pertandingan yang berat pada saat itu. Tapi setelah dari situ saya mulai belajar dan saya coba praktekkan apa yang dia lakukan dan efektif ternyata. Oh ya. Nah, saya main di kelas 56,7 tapi pada saat di ring saya sudah sekitar 59 atau 60 kilo. Justru harus ketika timbang turun pas main harusnya agak besar. Betul. Karena makin besar power kita makin betul. Oh, bukan makin kayak saya ya Mas ya? Kurus gini ya? Hey. Ada welterweight, ada overweight. Berarti saya kelasnya welterweight. Itulah. Ya, welterweight ya. Nah, aduh nggak bisa ikut MMA nih berarti ini. Bisa Bang, makan ayam. Makan ayam. Nah, Pak Sardi menginspirasi fighter-fighter muda atau fighter-fighter yang sedang bertarung di One Pride. Saya lihat kan Mas Suwardi sekarang udah mulai memaintain sosmed ya. Yeah. Sosmed udah mulai di-maintain, IG hidup banyak konten. Terus Mas Suwardi
mulai dilihat orang sebagai sosok yang istilahnya orang taunya banyak, nggak hanya di TV tapi di sosmed. Nah, saya lihat nih, kalau saya salah, banyak fighter-fighter kita tuh yang kurang memaintain itu. Bahwa sekarang kan ketika pertarungan ini masuk TV, berarti kan ada istilahnya sportainment. Ya. Jadi kita nggak melulu sport gitu, tapi ada entertain yang harus kita bangun. Betul. Bukannya harus nari-nari, tapi entertain itu arti kata kita membangun diri kita untuk dijadikan lebih hal yang menarik. Nah, Mas Wardi bisa memberikan motivasi buat fighter-fighter muda atau yang sedang berjalan. Bagaimana itu bisa dibangun? Karena saya lihat Mas Wardi bisa memaintain itu menjadi sebuah sportainment ya. Gimana tuh? Sehingga pengiklan tertarik ya? Tertarik ya. Sebenarnya saya nggak pelit ilmu, saya ajak teman-teman semua fighter One Pride ya terutama ya. Cuma kadang-kadang kalau kita cuma ngajak aja, ya takut dibilang ngomong kosong. Makanya saya contohin dulu. Ini loh saya bisa memaintain sosmed saya. Saya konsisten dengan mungkin tema saya apa nih gitu. Keluarga atau fighter atau apa gitu. Dan ketika kita bisa memaintain dengan baik, otomatis kan banyak produk yang melirik nantinya. Endorse lah apapun. Iya betul. Ya. Jadi bayar rezeki buat kita juga. Jangan-jangan semua endorse nih termasuk jam nih. Enggak. Terus. Celana doang. Celana doang. Ya terus ya saya berharap teman-teman fighter juga coba dong contoh saya. Cuman saya kasih tahu saya dengan kalian beda. Ya kalian coba munculin jati diri kalian seperti apa. Betul. Yang bisa mungkin menimbulkan daya tarik gitu kan, terutama nggak usah ke produk lah, ke orang lain, ke teman-teman kita dulu, bikin konten contoh kesehatan buat teman-teman kita dulu, nanti lama-lama kan menyebar, akhirnya viral dan ketika hal itu ramai diperbincangkan, tidak memungkinkan produk-produk akan melirik. Betul, paling nggak gini, ketika kita bermain sosmed atau apapun lah ya, yang ditaruh di publik, pokoknya sosmed. Artinya ketika kita depan kamera kita latihan untuk bicara. Betul public sekali, speaking. Ya. Nah itu sebenarnya semua atlet itu harusnya bisa seperti itu. Jadi ketika kita disodori kamera atau jumpa dengan wartawan atau apa, kita bisa explore. Disitulah ajang kita promosi untuk diri kita sendiri. Permasalahan kita udah dikasih kesempatan besar ya sama stasiun TV ya. Di antaranya TV One sama Antv itu. Begitu kita fight, kita disorot tuh, kita dipublikasikan, kita masuk di sosmednya One Pride, kadang-kadang Antv. Itu kan modal awal, nah kesempatan lah. Walaupun kita nggak punya mungkin ide sendiri, coba aja. Itu kita explore lah ya. Explore, kita copy aja, masukin ke sosmed kita. Nih, gua masuk nih di Antv, gua punya nilai jual. Dan kemudian jangan diam di situ. Pada saat kita tampil, ya muncul kan benar-benar kualitas terbaik kita. Betul. Entah mungkin ada gimmick, tapi tetap harus berpedoman konsumen Indonesia juga. Betul. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Pas lah gitu. Ya banyak-banyak juga ngelihat sosmed dari fighter-fighter yang dari luar, bagaimana mereka memaintain diri mereka, walaupun mereka punya tim ya. Tapi ada yang fans-fans kita tuh kadang kangen dengan hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita hanya bisa tarung, tapi di luar kita seperti apa. Nah itu yang harus kita buat. Kita buat aja. Oke, fighter muda ini salah satu tips buat teman-teman untuk membangun, teman-teman fighter untuk membangun diri. Gak hanya kita tarung, tapi ada bagian-bagian yang harus kita bangun, dan itu sebenarnya keuntungannya akan ada nanti buat kita sendiri. Ya, self-branding ya. Nah, Mas Ardi, fighter legend yang menurut Mas Wardi yang paling dikagumi siapa sih? Internasional atau? Bebas, internasional, lokal, bebas. GSP. GSP? Ya. Dia main bawah juga? Saint Pierre, dia benar-benar well-rounded. Atas bisa, takedown bisa, bawah jago, dan disiplinnya yang saya kagumi. Seperti apa tuh Mas? Ya kayak nggak usah jauh-jauh, waktunya latihan. Itu tuh paling saya kagumi dari dia. Dan walaupun sekarang sudah berhenti fight, dia tetap memaintain badan dia, memaintain skill dia. Itu yang saya kagumi dari dia. Kalau yang dari lokal? Dari lokal ya karena dari lokal Suwardi sendiri kayaknya ya. Enggak. Kalau saya kagum Mas Suwardi beneran. Dengar cerita ini saya makin
termotivasi ya untuk TikTok kan ya. Untuk bikin TikTok sama IG. Ya tebak ya, ternyata IG saya kagak ada isinya. IG saya endingku ya, tolong catat. Sekalian promo. Saya udah buka, sekalinya buka cuma satu yang giel-giel doang. Gitu. Apa ini? Nah, apa sih yang selain fighter muda itu yang harus digali ya? Nah, dari Mas Wardi sendiri, apa yang bisa dicontohkan untuk fighter-fighter muda ketika tarung deh? Atau preparation sebelum fight? Mungkin buat teman-teman semuanya atau yang baru mau mulai ya, kita bilang, jadi pada saat kita pengen menjadi seorang yang terkenal, nah, pastinya sama kayak kita menjual satu produk, kita mesti bagusin produknya dulu. Jadi kita naikin kualitas kita sampai benar-benar bagus, ya menang sampai juara, otomatis kan orang melihat, semua mata akan tertuju pada kita. Jangan jadi yang cuma juara satu malam, cuma juara habis itu dilupain. Kita harus maintain lagi. Iya, bikin semua orang terkesan sama apa yang kita lakuin, terus apa yang teknik-teknik apa kita tetap menghibur. Ingat sama kita terus ya. Iya itu dia. Walaupun kan jenjang dari FN Fight Night ke Fight Night berikutnya itu agak lama ya, 3 bulanan. Ya, di situlah kita harus maintain biar orang atau fans kita tetap ingat. Karena kan banyak banget. Betul. Nggak usah jauh-jauh ya, di juara di One Fight ini banyak banget yang cuma juara satu malam. Udah kayak lagu Cinta Satu Malam. Juara satu malam. Oh indahnya, bukan. Jadi besok nih jadi aktor, bentar lagi jadi penyanyi nih. 2 kali mau nyanyi mulu dari tadi. Untung panggungnya bukan panggung dangdut. Udah nggak tahan nih Bang. Nah gitu Mas Wardi, apa sih target, ini kan pemegang title flyweight ya. Iya. Nah targetnya Mas Wardi ini apa nih ke depannya setelah berhasil memegang title ini? Yang pasti ya kita bisa mendapat sabuk abadi. Pasti itu target. Sabuk abadi itu kalau 3 kali pertahanan berturut-turut ya. Mas Wardi bukannya sempat keselip sama Rama ya? Iya kan kita kelas neraka Pak. Flyweight banyak banget ya. Gonta-ganti gitu. Belum ada yang bisa mempertahankan lama gitu. Kayak saya paling lama deh. 2016 awal, habis itu kalah sama Rudy, saya ambil lagi. Terus habis itu kalah sama Rama kalah sama Adi Ruminto. Ambil lagi ya. Sampai 3 kali juara nasional. Jadi pertama ya targetnya pasti bermain dengan baik sampai saya bisa dapat juara abadi, ataupun kalau nggak dapat nggak apa, saya bisa bermain baik dan menginspirasi generasi muda yang akan bermain di One Pride MMA. Karena kalau kalian punya kemampuan yang lebih, terutama di bidang combat sport, ini tempatnya, ini panggung kita untuk berkarya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin karena kita benar-benar disupport penuh. Betul. Dan jenjangnya itu ada kan. Udah dibuktiin nama kemarin JK Saragih disupport penuh dan sampai ke bisa masuk ke road UFC. Satu step lagi bisa kontrak UFC, akan jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di UFC. Betul. Kita doa semoga JK mendapatkan kontrak di UFC dan Februari nanti dia bisa mengalahkan fighter India tuh. Ya, yang berlatih di Indonesia. Oh, dia latihan di Indonesia ya? Iya, di Soma, Bali. Oh gitu, berarti udah pernah ini dong, pernah ketemu, artinya pernah tahu lah ya? Tahu kalian tahu. Oh. Jadi kebalik, kita keluar, orang luar ke dalam. Iya, intinya sih sebenarnya industri combat sport di kita udah bagus. Karena banyak orang yang berlatih di Indonesia, walaupun yang pelatih juga tim-tim dari luar juga ya, tapi kan base-nya di Indonesia. Segede Bali MMA atau Soma, atau mungkin kita di Jakarta ada nanti banyak gitu ya. Kan ya. Nah, fighter muda asal tahu bahwa Mas Wardi tadi itu adalah tips-tips untuk para fighter bagaimana mengambil inspirasi dari Mas Wardi, karena kita tahu Mas Wardi ini kalau untuk ukuran fighter nggak muda lagi, udah mau mendekati 40. Saya nggak bisa nyebut ya berapa ya, karena sebenarnya sebulan lagi dari syuting ini dia ulang tahun lagi sebenarnya kan, saya tahu tuh. Nah, tapi kondisi yang dijaga itu benar-benar disiplin, terutama yang bisa menjaga kondisi Mas Wardi bisa sampai sekarang dengan
umur sekarang dan dengan mempertahankan title yang sekarang dipegang, buat saya sih salut habis, salut habis. Salut. Nah, bisa disampaikan untuk fans-fans Mas Wardi, apa yang bisa Anda sampaikan untuk fans yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada di luar, untuk Mas Wardi sendiri, yang bisa disampaikan kepada mereka? Yang pasti tetap berpikiran positif. Kita mulai dengan hidup sehat. Karena ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Ketika kita sehat, kita bisa meraih prestasi. Dan ketika kita sehat, kita bisa membanggakan semua orang. Sehat adalah kuncinya. Sehat kuncinya. Ya. Sehat kuncinya. Mendekati akhir Mas Wardi, kan kita juga tahu bahwa JK akan bertarung di UFC ya. Tadi kita udah mulai singgung-singgung. Apa ada tanggapan untuk JK Saragih yang setahu saya di Desember akhir nanti dia mulai terbang lagi ke Amerika untuk latihan ya. Apa yang bisa disampaikan atau apa yang bisa dikomentari tentang perkembangan dari Suwardi yang akan bertarung nanti di satu step lagi di Road to UFC untuk mendapatkan kontrak UFC? Yang pasti ya JK tetap semangat, tetap bekerja keras, jangan pernah meremehkan lawan. Itu kuncinya itu, jangan pernah meremehkan lawan. Walaupun sebelumnya pernah mengalahkan perwakilan dari India juga kan. Ini juga India juga. Ya, yang waktu di Singapura ya. Ya, tetap waspada, gali lebih dalam senjata pamungkasnya mungkin dengan pukulan yang maut, kaki maut atau apa yang maut lah gitu, jangan kecelakaan maut aja. Pokok gali lebih dalam. Dan yang pasti kita bangga dengan Jega bisa masuk ke sana, bisa membanggakan nama Indonesia, dan itulah wajah petarung kita nantinya. Salut juga. Sebenarnya ada satu pertanyaan saya keselip, saya lupa terus. Apa tuh? Ketemu istri waktu belajar Aikido, berarti pernah belajar Aikido juga? Pernah. Dan sampai ketemu istri ketika latihan Aikido, betul ya? Betul. Banyak yang nggak tahu, istrinya juga adalah atlet Aikido. Aikido juga praktisi, bukan artis, praktisi. Aikido tuh main itu ya. Kuncian sendi kecil ya. Sendi ya. kecil ya, nggak yang sendi besar, sendi kecil dimainin. Aikido tuh yang saya ingat Steven Seagal. Iya betul. Itu Aikido ya, di olahraga Aikido. Oke, terakhir Mas Wardi, sebelum kita berakhir ada pertanyaan cepat yang harus dijawab cepat. Gak usah pakai mikir, langsung blus gitu ya. Pertanyaan cepatnya. Brazilian Jiu-Jitsu atau silat? Silat atau menang KO atau submission? Submission. Iya, ada 11 submission terus lah. JK Saragih atau Ahong Rudi Gunawan? JK Saragih. JK Saragih. Mobil mewah atau rumah mewah? Rumah mewah. Sama dia sama gua, tapi belum dapat kalau gua. Film Korea atau Hollywood? Hollywood. Gatot Kaca atau Hanoman? Gatot Kaca. Gatot Kaca, tapi nggak bisa, saya badannya gede. Saya belum. Tapi belum kecil juga ngepiting orang mulu udah 11 kali. Ya udah, Gatot Sudarsono aja deh. Oke. Bertarung di UFC atau ngumpul sama keluarga? Kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga. Oke deh, salut buat Mas Wardi. Dan ini mungkin udah terakhir ya kita ngobrol ya. Siap. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dan ada satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan cepat. Satu mulu-mulu iya. Saya nggak tega nih. Kamu milih lari 10 kilo atau push up 100 kali? Push up 100 kali. Waduh, kalau push up 100 kali, kita challenge 30 detik push up dengan saya. Saya adu ya. Siap. Karena saya bukan pelari, saya petarung. Dia nggak tahu kalau gue push up ya. Coba push up dong. 30 second ya. Oh, boleh. 30 second nih, bener nih. 30 second ya, kita hitung ya. Jago push up nih. Kan dia doang kan, bukan nama gua kan? Kalau mau boleh. Hah? 2. Wah, ngerjain bos lo ini semua nih. Bos. Gawat. Dalam 30 second ya. Aku nyiapin ambulan. Oke, 30 second ya. Oke. Gua push up nih, tolong perhatiin ya. Banding tolong hitung ya. Sini ya, sini. Siap, Ya. boleh yuk. Push up. Enggak, lu lihat gua, perhatiin. Yuk. Oh, sekalian berantem push up ya? Bukan, gak kuat kalau itu. Maaf. 30 second ya. Iya, siap. Oke. Oke, 3, 2,
Iya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17 ya kan? 18, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 29, 30. Gila, bahaya udah 32. Wow, awas jam-jam. 40-an. Udah ini dah pokoknya. Tadi saya kan lihat juga kan saya push up kan? Iya, lihat Bang. Enggak. Jangan terlalu diperhatiin juga sih. Oke, Mas Wardi, makasih sudah hadir di Lensor Podcast. Sama-sama. Bang. Ini adalah episode kedua dan saya masih magang, enggak deh. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin memberikan inspirasi bagi para fighter. Amin. Dan bisa diambil contohnya untuk fighter-fighter di Indonesia bahwa yang kita hadirkan di sini adalah contoh fighter yang bisa memotivasi teman-teman fighter muda untuk bisa bertarung di oktagon, untuk bisa memenangkan title, dan untuk bisa meraih karir yang tertinggi di One Pride MMA. Sukses buat karir Mas Wardi. Amin, terima kasih Bang. Dan saya berharap tetap rendah hati, Siap. terus berprestasi dan tetap mempertahankan juara flyweight Siap. One Pride MMA. Dan buat mitra olahraga jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id. Dan jangan lupa juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Kang Ding dan Suwardi si becak lau. pamit. Tonton terus Lensor Podcast karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Thank you.